Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari konsep-konsep PIAUD khusus prodi pendidikan PIAUD. Pada kesempatan ini kita akan kuliah dengan menggunakan media Zoom meeting. Langsung saja kita mulai pengertian dan karakteristik anak usia dini. Maka dalam mata kuliah ini kita akan mendalami konsep-konsep pendidikan anak usia dini. Bisa dibaca sendiri dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak-anak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi usia pendidikan anak usia dini ini sampai pada 6 tahun. Di mana pada usia itu anak peka-pekanya dia akan sangat terekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, maka dalam usia itu, maksudnya usia 1 tahun sampai 6 tahun ini sangat peka terhadap rangsangan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka akan membentuk karakter anak menjadi baik. Akan tetapi kalau lingkungannya buruk akan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Nah, kenapa kok ada pendidikan anak usia dini? Ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung perkembangan karakteristik anak menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana lingkungan yang diciptakan oleh lembaga PAUD untuk mendesain agar anak usia dini itu berkembang menjadi kepribadian yang lebih agamis, lebih santun, dan terdidik. Karena pada masa itu, masa peka-pekanya manusia dalam menerima rangsangan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pakar pendidikan, bahwasanya anak yang baru lahir itu seperti kain putih, kertas putih. Jadi mau ditulis siapa saja, mau dibentuk bagaimanapun juga terserah yang menulis. Itu diibaratkan. Maka anak usia dini pun juga demikian. Bagaimana dia menjadi kepribadian yang baik atau kepribadian yang menyimpang, itu tergantung bagaimana lingkungan mengajarinya. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana agar lembaga pendidikan PAUD itu menciptakan lingkungan yang baik untuk menunjang sifat dan karakter anak pada masa usia dini. Di sini disampaikan juga dalam Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa usia 6 tahun merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.
Ini juga pandangannya Yuliana Nurani Sujiono. Ini juga menyatakan usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu menyangkut masalah fisik jasmani anak, kaitannya dengan tubuh, tambah besar, tambah tinggi, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan yaitu kaitannya dengan karakter, pengetahuan, kemudian kecerdasan, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, di lembaga PIAUD di samping membentuk kepribadian anak juga memperhitungkan tentang perkembangan jasmani anak. Karena antara pertumbuhan dan perkembangan itu ada kaitannya. Di mana anak yang lebih sehat, maka dia juga akan cepat membentuk karakter, kepribadian, dan kecerdasannya. Begitupun juga jika anak perkembangannya, pertumbuhannya itu terganggu, perkembangannya pun juga terganggu. Maka di situ bagaimana agar lembaga pendidikan atau kita sebagai guru PAUD bisa mendesain agar lingkungan itu bisa menciptakan pertumbuhan yang baik dan juga bisa menuntun anak berkembang dengan baik. Tentu sebagai seorang guru PIAUD juga berkoordinasi dengan orang tua. Kaitannya dengan perkembangan fisik, pertumbuhan fisik yang berkaitan dengan makanan yang bergizi, yang seimbang, serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan anak pertumbuhan dan perkembangan. Nah, maka kaitannya dengan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, dan rutin yang dibutuhkan oleh anak, itu seorang guru PAUD juga menguasai. Dan kemudian ditransformasikan kepada orang tuanya. Maka guru PAUD dan orang tua itu harus bekerja sama dengan baik kaitannya dengan pengembangan anak. Jadi tidak hanya sebatas untuk mengajari bermain, bernyanyi, atau membaca, namun koordinasi perkembangan di rumah, makanannya apa, kemudian yang dikaitannya dengan gizi sudah terpenuhi atau belum, itu kewajiban seorang guru dalam mengingatkan orang tuanya. Kemudian ada berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, yaitu khususnya TK, diantaranya oleh Bardekam sebagai berikut. Anak bersifat unik, jadi kita harus memahami bahwa anak itu punya keunikan masing-masing. Dan kita sebagai guru PAUD juga harus memahami itu. Tidak bisa menggeneralisasikan anak. Setiap anak punya kecerdasan, punya keterampilan yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang suka menyanyi, suka bermain di luar, itu adalah salah satu contoh dari keunikan yang beragam. Kemudian anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Jadi kenakalan anak, kemudian rewel, bahasanya rewelnya anak, dan seterusnya itu bukan suatu bentuk kebandelan, tetapi cara-cara mereka untuk mengekspresikan
dirinya. Jadi yang butuh pengakuan itu bukan hanya orang tua saja, namun anak pun juga butuh diakui, Maka cara mencari pengakuannya itu ya dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan tingkat anak. Kemudian anak bersifat aktif dan energik. Anak itu sifatnya energik, aktif, ya meskipun sering bertanya dan lain sebagainya adalah suatu kelebihan anak, kecerdasan anak. Kemudian ramai, ketika diajar yang lain mendengarkan, dia ramai sendiri, itu adalah bentuk keaktifan. Dan juga harus kita juga harus bijak sebagai seorang guru, tidak boleh memarahi anak yang sedang ketika diajar kemudian keluar bermain sendiri. Itu adalah bentuk keaktifan anak, dan itu kita harus memahami. Tidak boleh dalam mengajar itu harus sesuai dengan keinginan kita, mengingat bahwa anak punya keunikan sendiri. Anak itu egoisentris, artinya keinginan anak jika tidak dituruti maka dia akan frontal atau berontak dalam bentuk menangis atau lain sebagainya. Biasanya anak itu kalau punya keinginan tidak boleh ditolak. Itu adalah bentuk sifat anak pada masa itu. Memang usianya seperti itu. Jadi anak tidak boleh dituntut dituntut untuk kompromi atau saling toleransi, maksud saya. Anak tidak bisa dituntut untuk toleransi. Karena memang masanya itu ingin menangnya sendiri, dan itu sangat alamiah yang tidak bisa kita kesampingkan. Justru kalau kita kehendaknya sendiri menuntut anak sesuai dengan keinginan kita, yaitu yang egois. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Biasanya kalau ini terbukti kita mendengarkan cerita itu anak sering bertanya-tanya dan lain sebagainya, atau dia ingin bercerita sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk kecerdasan anak yang harus kita dukung. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang. Kalau diajak jalan-jalan, anak itu senang. Jadi model pendidikan anak usia dini kalau bisa tidak hanya di ruangan, diajak ke luar, berjalan-jalan, bercerita, atau diajak ke kebun dan sebagainya. Itu adalah bentuk pengenalan diri terhadap lingkungannya. Dan ini sangat penting. Yang penting mereka itu bisa membentuk nalar berpikirnya sesuai apa yang dilihat. Ya mungkin setelah diajak keluar, nanti disuruh menceritakan, melihat apa saja di luar, dan sebagainya. Ini adalah penting. Semakin anak itu diberi kesempatan untuk bercerita, maka akan semakin bagus dalam pembentukan karakternya, dalam pembentukan intelektualnya. Semakin sering anak itu disuruh untuk menceritakan yang dilihat dan lain sebagainya, maka akan membentuk anak itu semakin kritis. Semakin membentuk sel-sel daya ingatnya tajam. Anak umumnya kaya dengan fantasi. Dia kan anak biasanya mengandai-andai. Tadi melihat seperti ini, bercerita hal-hal yang aneh. Nah, itu adalah bentuk imajinasinya. Biarkan saja. Tidak boleh kita mengatakan ngarang atau ngapusi. Nah, itu akan membentuk anak tidak pede.
Maka kita mendengarkan ceritanya meskipun hanya sebatas omongan, tapi itu bentuk-bentuk imajinasi seorang anak yang ingin bercerita. Dan bentuk itu adalah bagian dari cara mengekspresikan dirinya. Ketika anak itu bercerita didengar, maka dia akan semakin tumbuh percaya diri. Kemudian hari dia akan menjadi seorang anak yang argumentatif. Jadi jangan sekali-kali pada saat anak itu berbicara kok kemudian diremehkan. Itu akan membentuk kegrogian di kemudian hari. Anak masih mudah frustasi. Lah ini poin ini ketika dia bertanya kemudian dibentak, kemudian ketika anak mendongeng kemudian disangkal, dibantah, bahkan diguyoni, dia akan menjadi frustasi. Akhirnya dia tidak pede dan itu akan mempengaruhi pola perkembangan yang akan datang. Anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. Ini ada ciri-cirinya. Jadi kalau anak itu melakukan sesuatu yang membahayakan, maka orang tua harus tangkap. Misalkan di lingkungan anak sama anak berperang-perangan atau bermain, nah, maka dia tidak tahu itu membahayakan atau tidak. Tapi tidak boleh melarang, cuman mengawasi. Anak punya daya perhatian yang pendek. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Ini jadi kita sebagai guru pihak itu bukan mengajari, tapi mendampingi mereka dalam mengenali sesuatu. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Biasanya dia itu saling senang kalau sama teman dan tidak pilih-pilih, juga tidak punya rasa malu dengan lawan jenis, semuanya happy. Karena ada orang tua kok kamu nggak usah bermain dengan dia, dikungkung di rumah terus, itu akan mempengaruhi pola perkembangan kepribadian anak. Ya mungkin saat ini pada saat di rumah bersama orang tua tidak terpengaruh dengan dunia luar, namun pada perkembangan nanti akan sangat mempengaruhinya. Anak menjadi canggung, anak menjadi tidak peka terhadap kondisi sosial, akhirnya dia komunikasi sosialnya lamban. Nanti akan mempengaruhi pola mentalnya pada saat berinteraksi dengan kelompok. Dan manusia itu semakin dewasa dia akan semakin erat dengan kelompok, hidup bersama kelompok. Katakan saja ketika anak sudah mulai SD, sudah mulai SMP, SMA, kuliah, maka dia itu yang paling dicari adalah bagaimana kecerdasannya hidup secara kolektif atau kelompok. Nah, mulai dari anak usia dini ini dipelajari bagaimana cara hidup berkelompok, mengenal satu sama lain, dan tidak boleh isolisir di rumah saja. Karena nanti akan kasihan di kehidupan kemudian hari. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Kemudian kita pembelajarannya sampai pada pengertian dan karakteristik anak di usia dini dulu. Nah, untuk tugasnya adalah ini membuat artikel
Membuat artikel silakan dipilih sendiri, bersifat unik, itu kembangkan, temanya bersifat unik, kemudian mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan, dan seterusnya. Oke, kira-kira Zoom meeting-nya selesai dan tugasnya sudah saya kirim di grup. Nanti materi ini bisa diulang yang telah saya sampaikan. Bagi yang tidak bisa mengikuti ya tidak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan penjelasan, lalu kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang diperintahkan atau petunjuk. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.